Halo, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Balik lagi sama gua tentunya di channel Alan Supriyatna, dan apa kabar semuanya sahabat YouTube dimanapun kalian berada. Oke teman-teman, balik lagi nih sama gua tentunya di channel Alan Supriyatna, dan pada kesempatan video kali ini gua akan kembali membahas bagaimana sih caranya teman-teman agar paham mengenai seleksi ataupun proses tahapan cara melamar kerja di Alfamart yang baik dan benar tentunya, dan agar teman-teman juga bisa segera kerja di Alfamart dan segera bisa ikut seleksi ataupun prosesnya secara enak dan tidak ada hambatan lainnya ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi pada kesempatan video kali ini saya mau membahas sedikit tentang fungsional tes yang ada di Alfamart. Karena dari teman-teman ataupun dari subscriber saya yang menanyakan, Bang, bagaimana sih caranya agar kita bisa menjawab fungsional tes pada saat proses seleksi atau melamar kerja di Alfamart ini, itu kita bisa masuk dan lolos dan bisa masuk di nilai yang diberikan rata-rata oleh tim terkait atau tim rekrutmen yang menyeleksi kalian semua. Oke teman-teman, langsung aja kita ke pembahasannya, tips dan trik bagaimana teman-teman bisa mengisi fungsional tes ini dengan jumlah total soal 150 dengan kurun waktu atau waktunya ini adalah 2 jam. Oke teman-teman, yang pertama yang harus teman-teman lakukan adalah pada saat teman-teman mengikuti yang namanya training online yang saat ini teman-teman ikuti, itu teman-teman wajib menyimak atau teman-teman wajib mengikuti proses training tersebut, karena soal-soal daripada fungsional tes di sini itu adalah semuanya jawaban ataupun dari soal-soal yang ada di fungsional tes itu ada di pembahasan materi yang sudah kalian atau kalian ikuti pada saat kalian training offline ataupun training online ya teman-teman. Nah, itu yang harus pertama teman-teman lakukan, ataupun prosesnya teman-teman itu harus menyimak atau teman-teman harus benar-benar bagaimana sih supaya gua ini bisa ngisi fungsional tes ini dengan rata-rata nilai adalah 70. Nah, jadi banyak dari teman-teman yang gagal di fungsional tes ini karena teman-teman ini tidak menyimak ataupun teman-teman ini tidak punya catatan. Nah, di video-video sebelumnya sudah saya jelaskan, Bang, kenapa sih kok harus kasarnya kita harus punya buku catatan. Bang, kenapa kita harus meringkas materi yang sudah diberikan oleh tim training. Nah, inilah yang sudah harusnya teman-teman ketahui, jawabannya ini ada di sini gitu loh. Jadi ketika teman-teman mengikuti proses training dari awal sampai akhir dan teman-teman nyimak apa yang diterangkan oleh pihak training itu seperti apa, nah itu soal ataupun jawaban itu nggak bakal jauh dari pembahasan yang sudah tim training itu berikan kepada teman-teman pada saat teman-teman itu mengikuti tes training online ataupun offline ya. Nah, di antaranya nilai-nilai fungsional tes di sini ini juga mengukur seberapa benar sih teman-teman ngikuti dalam proses training. Karena memang di proses training di sini memang tidak ada kata gugur, tapi nilai ini adalah yang akan menambah ataupun menentukan si calon karyawan Alfamart ini bisa masuk atau tidak, karena banyak sekali dari teman-teman itu gagal di fungsional tes ya. Itu dalam kurun waktu 2 jam dengan 150 soal itu teman-teman harus bisa menyelesaikan. Nah, Bang, bagaimana kalau saya nggak bisa ngisi yang ada di fungsional tes tersebut? Padahal saya sudah punya catatan, padahal saya punya ringkasan materi, tapi kok nggak ada ya? Pasti ada, tapi nggak boleh teman-teman lewati yang namanya soal tersebut, karena dari 150 soal fungsional tes ini dengan kurun waktu teman-teman mengisi 2 jam itu semuanya nilai itu ada teman-teman ya. Walaupun misalkan teman-teman mengisinya salah,
tapi masih bisa diangkat sama nilai yang soal lainnya gitu. Daripada teman-teman lewatin dan teman-teman nggak isi, itu malah bakal jadi nambah nilai teman-teman itu jelek. Ya, minimal ya dari 150 soal kurun waktu 2 jam ya minimal teman-teman betul 100 lah gitu. Yang 50-nya salah ya nggak apa-apa. Yang penting nilai rata-rata ini adalah 70 ya teman-teman ya. Nah, dan teman-teman juga dikasih kesempatan 3 kali pengisian dalam proses fungsional test tersebut. Misalkan di 2 jam pertama teman-teman masih bingung gitu kan, bagaimana sih cara ngisinya. Nah, teman-teman harus relax, harus sabar. Bagaimana sih caranya agar teman-teman bisa mengisi dengan benar. Walaupun teman-teman dari satu soal ini berpikir lagi, ini jawabannya A atau B atau C ya, A atau B atau C ya. Yang penting teman-teman amati dari soal-soal tersebut. Nah, dari soal-soal tersebut itu tidak akan teman-teman khawatirkan. Itu semuanya ada di materi. Jadi makanya saya bilang, kenapa yang saya dibahas di video-video sebelumnya. Teman-teman kalau mau training itu harus ada buku, harus ada pulpen. Gunanya apa? Catat yang memang teman-teman perlukan atau yang memang itu penting sekali buat teman-teman ini belajar nantinya. Nah, di pembelajaran training ini itu akan berguna sekali buat teman-teman yang melamar di posisi cruise tour atau pramuniaga. Nah, kasir dan pramuniaga itu wajib sekali punya catatan pada saat training. Nah, kenapa Bang kok harus punya catatan pada saat training? Ketika teman-teman sudah lolos dan siap kerja di toko Alfamart, nah teman-teman itu nggak bingung. Nah, sedangkan di prosesnya teman-teman training tersebut, teman-teman diajarkan bagaimana sih caranya menawarkan PSM, bagaimana caranya menawarkan tebus murah, bagaimana caranya menawarkan ataupun mengajak si konsumen untuk membeli produk yang sedang promo saat ini. Nah, itu teman-teman sudah pastinya bakal diajarkan ataupun teman-teman juga sudah diajarkan pada saat teman-teman training online ataupun offline. Nah, itulah gunanya catatan kalian ataupun catatan teman-teman di sini biar kalian itu membaca kembali atau belajar kembali pada saat sudah ada di rumah. Ya, bukan sekedar teman-teman mencatat saja tapi teman-teman tidak mau membaca ataupun belajar lagi. Nah, itulah yang saat banyakan teman-teman ini pada nggak konsentrasi. Nah, itu adalah teman-teman bagaimana sih caranya Bang mengenai fungsional test di sini. Ya, Bang, saya sudah bisa dan saya sudah bisa mengikuti fungsional test tapi nilai saya di bawah 60. Nah, ini dia pertanyaannya. Soal di bawah 60 itu balik lagi sama pihak terkait atau pihak penyelenggara rekrutmen karyawan ataupun calon karyawan Alfamart. Ya, kalau saya tidak bisa menjelaskan ataupun tidak memprediksikan teman-teman di bawah nilai 60 itu bisa lolos atau tidak. Ya, tapi yang jelas saya bisa memprediksikan teman-teman kalau nilainya di atas 70% karena rata-rata minimal dari fungsional test di sini adalah 70, itu saya yakin dan saya prediksikan kalau teman-teman di atas 70 nilainya itu pasti saya bilang lulus gitu. Tapi kalau di bawah 60 saya kurang yakin gitu kan. Tapi balik lagi sama rezeki sama kepribadian teman-teman atau dari badannya teman-teman ya. Seiring waktu berjalan teman-teman juga harus ikhtiar, harus berdoa, minta restu kedua orang tua, doain ibu, bapak biar kakak, adik yang lagi proses training, yang ikut seleksi itu bisa lolos tanpa ada halangan hal suatu apapun ya. Jadi saya tidak menyarankan ketika teman-teman punya HP 2 dan teman-teman itu membuka modul ataupun materi. Itu gunanya teman-teman itu berarti bukan secara otak yang berjalan, tapi dengan cara liciknya teman-teman bagaimana caranya agar bisa menjawab fungsional test tersebut ya. Jadi saya tidak menyarankan teman-teman untuk buka modul-modul dengan HP 2 atau HP 3 dan lain sebagainya. Tapi saya sarankan teman-teman membuka catatan apa yang sudah dipelajari oleh teman-teman dan apa yang sudah dibahas oleh pihak terkait ataupun pihak penyelenggara training, itu teman-teman bisa masuk ke dalam otak. Jadi kalau misalkan teman-teman bergeraknya di bidang kelicikan ataupun tidak ada pikiran sama sekali, saya rasa kedepannya juga teman-teman akan berpikirnya tidak dengan sewajarnya gitu ya. Jadi buat teman-teman yang sedang mengikuti tes fungsional tes, makanya saya tegaskan teman-teman harus benar-benar mengikuti yang namanya training, mengikuti yang namanya
evaluasi training, materi, dan lain sebagainya, itu teman-teman harus belajar dan harus teman-teman perhatikan bagaimana sih tim terkait ataupun tim pihak penyelenggara menerangkan ataupun menjelaskan proses bagaimana caranya, kerjanya seperti apa, dari mulai persediaan, penjualan, gross margin, lingkungan, dan lain sebagainya. Itu harus teman-teman amatir dan harus teman-teman pahami. Karena di fungsional test di situ sudah pasti bakal ada soal dan jawabannya. Oke, mungkin teman-teman sekilas itulah pembahasan mengenai tes fungsional tes yang ada di Alfamart. Nanti kita akan bikin lagi bagaimana sih caranya proses penawaran, atau bagaimana sih Bang caranya menawarkan produk-produk yang sedang ada promo ataupun yang sedang dipromosikan oleh pihak Alfamart. Terutama pada saat teman-teman sudah masuk kerja, itu teman-teman minimal 1 bulan sudah bisa memenangkan yang namanya PSM. Apa sih Bang yang namanya PSM? Ini adalah promo spesial mingguan ya. Jadi selama teman-teman kerja di Alfamart itu wajib sekali memenangkan yang namanya PSM ya. PSM ini adalah promo spesial mingguan. Jadi kalau ada 4 item selama 1 minggu, itu minimal teman-teman itu bisa mencapai target, atau kalau bisa mah teman-teman bisa dapat di angka 200 pemenang. Jadi nanti teman-teman akan mendapatkan hadiah dengan nominal 100.000. Nanti kita bahas lagi mengenai proses bagaimana sih Bang caranya menawarkan produk PSM agar saya bisa menang, dan agar juga saya bisa ada reward selama 1 tahun di kontrak pertama ini bisa berjalan dengan lancar, dan bisa dipanggil lagi ke kontrak kedua, bahkan bisa jadi pejabat dan bisa jadi karyawan tetap. Oke teman-teman, sekian dan terima kasih buat teman-teman yang sudah terus pantengin channel YouTube saya, dan mohon maaf kalau saya kurang-kurang dalam pembahasan, kurang-kurang dalam proses penyampaian, karena memang memudahkan teman-teman buat menjalani proses seleksi ataupun caranya bagaimana dengan proses gambaran, bukan dengan proses digital ataupun apa, karena memang saya keterbatasan alat. Jadi saya hanya mencapaikan bagaimana apa yang sudah saya bisa saja. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah subscribe, terima kasih yang sudah terus pantengin channel YouTube saya. Mudah-mudahan yang belum mendapatkan pekerjaan atau yang sedang proses kerja ataupun mengikuti proses yang ada di Alfamart, mudah-mudahan teman-teman bisa lolos dan bisa langsung kerja di Alfamart. Luar biasa. Buat teman-teman, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.